warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, siswa-siswi ibu yang rajin-rajin, yang baik-baik, dan yang pintar-pintar tentunya. Nah, semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa tetap semangat seperti semangat pagi hari yang cerah ini. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kirot. Apa sih Bu kirot itu? Nah, nanti akan Ibu terangkan setelah kalian menyiapkan alat tulis terlebih dahulu, yaitu ballpoint dan buku tulis. Nah, buat apa sih ballpoint dan buku tulis ini? Nanti akan kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting bagi kalian dan kalian resum. Kemudian nanti kalian akan gunakan juga untuk mencatat tugas-tugas yang akan nantinya Ibu sampaikan setelah Ibu menerangkan tentang bab kirot ini. Nah, setelah itu nanti Ibu akan menerangkan tentang kirot. Nah, kirot itu apa sih Bu? Tadi ada yang tanya. Kirot itu adalah penyerahan modal dari swahibul mal kepada pengelola dana untuk dijadikan modal usaha yang dikelola oleh pengelola dana itu sendiri. Nah, apa sih hukum dari kirot itu dalam syariat Islam? Dalam syariat Islam dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Ibnu Abbas melakukan mudharabah atau kirot itu Ibnu Abbas melakukan persyaratan dengan sahabat pengelola dana. Persyaratannya itu apa? Persyaratannya yaitu sahabat yang mengelola dana tidak boleh melewati lautan, tidak boleh menuruni lembah, dan tidak boleh menjual hewan ternak. Nah, dari itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa apabila sahabat Nabi itu melanggar dari persyaratan itu, maka resiko akan ditanggung oleh sahabat itu sendiri. Nah, dari itu persyaratan itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan sahabatnya, yaitu sahabat Nabi, yaitu melakukan mudharabah, maka Nabi mendengarnya, yaitu dan ketika itu Nabi menghukumi bahwa hal itu diperbolehkan. Nah, dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadillah dalilun ala tahrimiha. Bahwa pada dasarnya semua jual beli itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan dari jual beli itu sendiri. Nah, dari penjelasan dan hukum kirot itu sudah tadi Ibu terangkan. Nah, kemudian ada rukun kirot atau rukun dari mudharabah, yaitu rukunnya ada 6. Yang pertama yaitu wa arkanuhu sittatun, malikun wa amilun wa malun wa amalun wa ribahun wa syibagah. Apa sih Bu artinya? Yang pertama malikun. Malikun itu pemilik modal, jadi harus ada pemilik modal. Yang kedua yaitu harus ada amilun atau pengelola dana, yaitu harus ada pengelola dana. Hal itu disebabkan karena mudharabah harus ada pemilik dana dan pengelola dana. Yang ketiga yaitu al-malu. Al-malu apa? Al-malu yaitu modal atau harta yang diserahkan kepada pengelola dana dari pemilik modal. Nah, kemudian keempat wa amalun. Wa amalun adalah artinya perbuatan. Perbuatan ini yang dimaksud adalah adanya usaha yang nyata dari pengelola dana yang dihasilkan dari modal yang diberikan oleh pemilik dana. Nah, kemudian yang kelima yaitu ribhun atau laba atau keuntungan. Di sini dari usaha yang dikelola oleh pengelola dana harus ada laba. Nah, laba ini nantinya akan misalkan dibagi 2 dengan pemilik dana, itu sesuai dengan perjanjian pada awal kesepakatan. Nah, yang keenam yaitu syibagah atau ijab kabul atau ucapan serah terima atau
akad. Nah, dalam akad ini nantinya akan dilakukan perjanjian atau nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana. Apakah nanti keuntungannya akan dibagi dua ataupun akan dibagi tiga, ataupun bagaimana, nanti terserah dari antara pemilik dana dan pengelola dana. Nah, selain dari rukun dan selain rukun, hukum, dan pengertiannya, Ibu akan menjelaskan tentang syarat dari mudharabah atau qirad. Nah, syaratnya yang pertama yaitu adanya akal yang sehat antara pemilik dana dan pengelola dana. Antara pemilik dana itu harus memiliki akal yang sehat dan memiliki pemikiran yang dewasa. Selain pemikiran yang dewasa, ia itu harus dewasa juga. Nah, karena itu hal yang penting untuk menentukan apakah mudharabah itu akan berjalan sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, yang kedua yaitu modal harus diketahui, yaitu tentang jumlahnya dan jenisnya. Nah, misalkan modal yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana itu misalkan berupa emas atau uang, itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian jumlahnya juga itu harus diketahui, apakah itu jumlahnya misalkan emas 1 kilo ataupun dari uang misalkan 10 juta atau 100 juta. Nah, itu harus diketahui antara kedua belah pihak. Kemudian yang syarat ketiga yaitu kegiatan pengelolaan dana itu tidak ada campur tangan dari pemilik dana itu. Nah, di sini artinya pengelola dana itu melakukan usahanya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemilik modal. Jadi pemilik modal itu hanya mengawasi apakah usaha dari pengelola usaha yang didanai oleh pemilik dana itu berjalan dengan lancar atau tidak. Itu harus ada pengawasan dari pemilik dana. Nah, kemudian ada yang keempat, pembagian keuntungan dinyatakan di awal dan dicatat dalam akad. Maksudnya di sini yaitu dalam akad harus ada kesepakatan pembagian keuntungan, misalkan antara pemilik modal dan pengelola dana harus ada kesepakatan apabila nanti ada laba maka keuntungannya harus dibagi dua atau bagaimana, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada di akad. Nah, kemudian persyaratan yang kelima yaitu akad ijab kabul harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Maksudnya di sini yaitu ketika melakukan ijab dan kabul itu tidak boleh diwakilkan atau diserahkan kepada orang selain yang akan melakukan usaha ataupun yang lainnya. Nah, di situ gunanya yaitu untuk mencegah adanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan apabila ada penipuan ataupun yang lainnya, karena dari dana itu harus dilakukan oleh pengelola dana itu sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Apabila diwakilkan maka persyaratan dari mudharabah itu gugur, jadi mudharabah itu tidak bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, seperti janji ibu tadi, ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu tentang qirad. Nah, tugas yang pertama yaitu kalian meresum tentang hal-hal yang penting menurut kalian, meresum dan menyampaikannya dalam video yang nanti akan kalian buat. Kemudian yang kedua yaitu kalian mencari hadis tentang hadis yang tadi ibu terangkan tentang Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, itu kalian lafalkan sesuai dengan makharijul huruf dan kalian dibacakan sesuai dengan tajwid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana apabila ada mudharabah yang terjadi di sekeliling kalian, apakah mudharabah itu sudah sesuai dengan syariat Islam, dan tugas itu nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ataupun nanti juga bisa
ditanyakan kepada orang yang pernah melakukan mudharabah seperti orang tua kalian, ayah atau ibu kalian, dan orang yang di sekeliling kalian. Nah, terima kasih dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.